Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man syara ala nahjihi faqad iktaba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah wattaqullah summa taqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi samil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal yasalladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setelah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana senantiasa kita lakukan setiap waktu, setiap saat, karena kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang sangat tidak terhingga, sehingga alhamdulillah kita semua sampai saat ini diberikan oleh Allah usia juga bisa melaksanakan tugas kita selaku khalifatun fil ardh yang menjaga bumi ini, senantiasa mensiarkan semua ajarannya dan melaksanakan semua syariat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Salawat serta salam mudah-mudahan selamanya kita limpah curahkan pada haribaan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya sampai kita sekalian selaku umatnya. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Sampai saat ini kita semua senantiasa mempelajari ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Tentu saja ini sangatlah luas dan tidak ada yang mampu untuk melebihi atau menguasai ilmunya Allah yang sangat banyak ini. Dalam bagian ilmu syariat, dalam bagian ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang dinamakan maqasidus syariah. Maqasidus syariah adalah sebuah metode, maksud ditetapkannya satu hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran yang begitu luas dan di dalamnya ada berbentuk qat'i dan donni, tentu saja menimbulkan penafsiran yang sangat luas bagi kita semua. Itu sangatlah wajar kita tafsirkan, tetapi sangat tidak wajar ketika kita menafsirkannya tanpa mengetahui keilmuan secara holistik atau secara universal. Maqasidus syariah adalah bagaimana kita menetapkan ketetapan hukum-hukum yang diciptakan oleh Allah. Sebuah metode, sebuah cara untuk menghasilkan hukum yang dipakai oleh kita selama ini. Maqasidus syariah adalah sebuah cara kita
bagaimana kita menetapkan sebuah kebutuhan yang paling vital daripada kebutuhan lainnya. Dalam kehidupan kita ada hierarki kebutuhan. Begitupun dalam karyanya As-Shatibi, dalam karyanya Asy-Syafi'i, atau dalam ilmu usul fiqh dinamakan maqasidus syariah. Sebenarnya kalau menurut para ulama khalaf, adanya hierarki kebutuhan tentu saja ini sangatlah masih baru-baru saja. Tetapi Imam Syafi'i yang sudah sangat tua, dia menciptakan apa yang dinamakan maqasidus syariah. Meskipun awal permulaannya maqasidus syariah adalah diciptakan dari para ulama Spanyol, tetapi sampai kapanpun, sampai sekarang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalau kita memahami maqasidus syariah, maka negara kita, masyarakat kita, kemudian siapapun kita di dunia ini akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Karena tujuan daripada maqasidus syariah adalah maslahatud dunya wal akhirat, kemaslahatan di dunia dan akhirat. Maqasidus syariah adalah sebuah kata yang berarti tujuan, maksud, ketetapan sebuah hukum. Terbagi ke dalam 3 bagian, yakni ad-daruriyah, kemudian hajiyah, kemudian tahsiniyah. Apa itu daruriyah? Daruriyah adalah kebutuhan manusia yang sangat-sangat vital, tidak bisa dicegah, tidak bisa kita lewatkan. Ketika kita melewatkan 5 kebutuhan ini, maka akan menjadikan kerusakan di muka bumi ini. Artinya kebutuhan ini tidak boleh kita tinggalkan. Kebutuhan ini sangatlah vital dan perlu diperhatikan. Bahkan kita tidak bisa menginjak kepada kebutuhan lainnya, baik itu hajiyah, baik itu tahsiniyah, ketika kebutuhan ad-daruriyah kita belum dapatkan. Apa saja kebutuhan daruriyah itu? Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah memahami bahwa yang pertama adalah kebutuhan ilmu, kebutuhan hifduddin, kebutuhan ilmu, kebutuhan agama. Itu adalah hal-hal yang harus kita dapatkan setiap hari, setiap waktu bagi orang yang hidup. Yang kedua adalah hifdul akli, menjaga akal. Bagaimana cara kita menjaga akal? Yakni dengan ilmu, dengan sekolah, dengan menambah ilmu pengetahuan, pesantren dan lain sebagainya. Ini adalah kebutuhan yang sangat vital bagi kita selaku khalifatun fil ardh. Bahkan kita tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan memenuhi kebutuhan hajiyah tahsiniyah selama kebutuhan pendidikan ini belum kita dapatkan. Apa itu kebutuhan hajiyah? Misalkan seorang dari kita lebih memilih membeli kendaraan yang sangat mewah, perhiasan yang sangat mumpuni dan banyak, ketimbang kita menyekolahkan anak kita yang hanya lulusan sekolah dasar, yang kebutuhan akalnya belum sangat lemah.
sangatlah salah di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut An-Nisa ayat 4 ayat 9 tadi yang saya bacakan, wal yahsallati law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Kita harus takut ketika kita meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah bukan hanya segi harta saja, tetapi lemah dari segi ilmu, segi akhlak. Akhlaknya yang sekarang menjadi krisis dalam kehidupan kita. Kita senantiasa tidak memperhatikan keluarga kita, perkawinan kita. Karena dari berawal keluarga yang baik, keluarga yang stabil, kita akan mencapai masyarakat yang stabil. Kemudian dari masyarakat yang stabil itulah, yang maju itulah, kita bisa mendapatkan keturunan yang bagus juga. Dan dari masyarakat yang maju dan stabil juga kita akan menjadi negara yang maju. Dan sebaliknya, ketika kita tidak memperhatikan rumah tangga kita, pada asalnya apapun yang kita lakukan adalah demi keluarga. Oleh karena itu, kuatkanlah keluarga kita, sehingga dari keluarga yang kuat akan mendapatkan keturunan yang kuat. Ketika keluarganya kuat, kemudian masyarakatnya juga akan kuat. Dan negara yang kuat adalah kumpulan daripada masyarakat yang kuat pula. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, perkawinan yang mempunyai pondasi, mempunyai tiang dan mempunyai atap yang harus kita penuhi, yang harus kita pahami, bahwasanya keluarga adalah rumah tangga, mempunyai tiang-tiang yang harus ada dalam diri kita. Apa saja tiang-tiangnya? Yakni adanya mitsaqun ghalidha, ikatan yang kuat, ikatan yang kokoh. Tidak bisa dengan main-main saja, tetapi harus niat ikhlas ibadah karena Allah SWT. Kita terkadang merenungi kenapa kehidupan zaman sekarang masih muda, masih sudah melakukan permasalahan dalam rumah tangga. Menurut penelitian bahwasanya kehidupan rumah tangga zaman dahulu diniatkan untuk ibadah semata-mata karena Allah. Tetapi dengan pergeseran waktu, maka sekarang sudah lebih ke transaksional. Adanya sebuah kebutuhan antara keduanya, saling memberi dan menerima, dan adanya nilai ibadah sudah sedikit bergeser dari awalnya. Kita mengharapkan pasangan kita apa, kemudian pasangan kita mengharapkan kita apa. Itulah yang dinamakan transaksional, yang sebetulnya sangat merentankan kehidupan rumah tangga ke depan. Karena kalau rumah tangga sudah mencapai krisis, maka masyarakat bahkan negara pun akan mencapai krisis. Cara menghancurkan bangsa Indonesia adalah generasi yang dilemahkan. Melemahkan generasi yang lemah dari segi ilmu, dari segi akhlak, dan juga dari segi etika dan harta. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga daripada maqasidus syariah, yang mana maqasidus syariah ini adalah sebagai sebuah metode dalam mengambil hukum fikih. Kita semua mengenal usul fikih. Usul fikih sebagai bagian daripada syariah
sebagai bagian daripada keilmuan yang harus kita pahami, maka menimbulkan fikih. Fikih adalah sebuah ilmu hasil daripada metode usul fikih. Yang ketiga adalah menjaga keturunan. Menjaga keturunan adalah sebuah kebutuhan yang vital bagi kita. Dan ini adalah sebagai penghormatan dari Allah untuk menghormati alat reproduksi. Kita harus mulai menjaga keturunan ini dengan memilih pasangan secara baik, memilih pasangan secara sehat, kemudian adanya kesalingan dalam rumah tangga, adanya sebuah gotong royong dalam rumah tangga, adanya sebuah saling menghormati, musyawarah dalam rumah tangga. Karena kalau tiang dalam rumah tangga, yakni misyaqan ghalidha, zawaj, musyawarah, dan juga adanya saling menghargai dan menghormati sudah tidak ada, maka akan runtuhlah sebuah rumah tangga. Kita contohkan ketika kita saling mengkhianati dalam rumah tangga, adanya perselingkuhan atau lain sebagainya, maka tiangnya roboh sekaligus. Karena kita tidak ada lagi kepercayaan, tidak ada lagi janji suci, tidak ada lagi komitmen, dan tidak ada lagi memenuhi kewajiban suami dan istri. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah hifdul akli, hifdun nafsi, menjaga jiwa. Kita sebagai manusia tentu saja ingin kita menjadi nyaman, menjadi tentram, kita khusyuk dalam melakukan ibadah. Oleh karena itu, agama sudah mensyariatkan bahwasanya kita dilarang untuk membunuh seseorang tanpa hak. Bagaimana Islam sudah menjaga sampai yang paling kecil. Janganlah Islam dipandang sebuah agama yang sulit, padahal Islam adalah begitu fleksibel. Dan syariat Islam dikerjakan, diperintah kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada kita di luar kemampuan kita. Dan kita yakin bahwa ujian yang diberikan oleh kepada kita ini sudah sesuai dengan kemampuan kita. Dalam Al-Quran dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk sholat. Apa itu hikmahnya? Sebetulnya maqasidus syariah hampir sama dengan hikmahnya. Hikmah adanya sholat. Karena dengan sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita sholat, maka kita akan terhindar daripada keji dan mungkar. Tetapi pada kenyataannya, kita masih menemukan yang sholat tetapi masih berbuat keji dan mungkar. Kita harus mengkoreksi dulu. Karena pada dasarnya hikmah dari sholat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Dalam zakat, dalam puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diperintah puasa untuk takwa. Jadi kita tidak semata-mata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebuah perintah, sebuah hukum, kecuali ada hikmahnya. Di antaranya ketakwaan, dan juga di antaranya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Oleh karena itu, kita senantiasa harus bisa menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala harus kita syiarkan. Meskipun cara kita mensyiarkan
Maqasidus syariah atau hukum Islam ini tidak semata-mata balighu anni walau ayat. Tidak semata-mata kita menyampaikan tanpa ada keilmuan yang holistik tadi kita katakan. Kita harus mengetahui ilmu usul fikih. Kita harus mengetahui al-lughatul arabiyyah. Karena hadis balighu anni walau ayat bukan semata-mata kita menyampaikan tanpa adanya keilmuan yang komprehensif. Tetapi kita harus secara holistik mengetahui balighu di situ ada sampaikanlah dengan sungguh-sungguh. Sampaikan dengan sungguh-sungguh disertai keilmuan. Tidak dipotong ayatnya setengah-setengah. Harus mengetahui ilmu asbab nuzulnya dan juga ilmu yang menyertainya. Meskipun kita bukan mujtahid, tetapi kita dituntut untuk senantiasa menggali keilmuan Islam tadi secara komprehensif supaya kita menyampaikan kepada orang lain tidak sampai salah. Kemudian yang terakhir adalah hifdul mal. Kita menjaga harta. Negara ini adalah negara hukum. Maka lahirlah undang-undang tentang perkawinan, undang-undang tentang menjaga jiwa. Meskipun pada awalnya undang-undang perkawinan sangat ditentang karena di dalamnya adalah menganut bahwa selain kita melaksanakan bukti hukum, jika kita juga melaksanakan perintah agama. Kemudian kompleksitas masyarakat kita, permasalahan dalam perkawinan sangatlah banyak. Oleh karena itu namanya ilmu fikih. Fikih adalah senantiasa maju, senantiasa tidak statis, tetapi senantiasa dinamis. Oleh karena itu harus kita pelajari. Apapun keilmuan kita, maka kita senantiasa dalam Al-Quran menjaga akal kita tadi dengan senantiasa thalabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa ala dunya umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi sebagai kesimpulan bahwasanya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperhatikan apa yang paling penting bagi kita. Bukan kita hanya melaksanakan nafsu kita, membeli rumah yang mewah, membeli kendaraan yang mewah, tanpa anak-anak kita, keturunan kita, cucu kita ada dalam keadaan lemah. Itu sudah salah di hadapan Allah dan juga sudah salah kita sebagai khalifatun fil ardh. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang senantiasa mengabdi dan kita melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas dan benar.
Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma naslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana rutana allati ilaiha ma'azuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana waj'alna muslimain lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawu subuh patuh atas sebelum otomatis. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.